Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi masih bersama kami di Cerita Wanita. Kita lanjutin lagi ya Kak perbincangan kita. Kak Betty sebagai Komisioner KPU RI. Saya penasaran nih, tugas-tugasnya apa aja sih Kak? Saya diberi kepercayaan untuk membidangi divisi data dan informasi KPU. Jadi tugas utama saya setelah saya kalkulasi ada 2. Terkait dengan data pemilih nanti, yang kedua soal mengelola semua sistem informasi yang dimiliki oleh KPU. Cita-citanya saya tentu data informasi kita bisa jauh lebih baik, begitu ya. Kita sudah punya peninggalan baik dari periode yang lalu, dan kemudian tentu harus kami lanjutkan, kami perbaiki. Dan penetapan antara waktu penetapan daftar pemilih tetap kita dengan hari H pemungutan suara ini ada siklus waktu yang cukup panjang, beberapa bulan, sehingga tentu data di hari H itu pasti ada perubahan dari data yang sudah kita tetapkan. Tapi daftar pemilih tetap DPT ini diperlukan oleh kami untuk menyiapkan logistik, sehingga memang harus ditetapkan jauh-jauh hari begitu. Nah, yang kedua semua sistem informasi. Kita punya Sipol, Silon, Sidapil, Sidalih, Simonika, dan beberapa sisi yang lain yang dimiliki oleh kami. Kami sedang merancang agar semua sistem informasi ini itu bisa terintegrasi yang kami miliki dalam hal untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses, termasuk juga peserta pemilu. Dan kemudian kita punya punya fungsi tugas menurut Inpres, Perpres bahwa Indonesia dalam satu data. Jadi mudah-mudahan terintegrasi semua. Kita sudah daftarkan semua sistem informasi yang kita punya, termasuk ke Kemenkominfo. Ya mudah-mudahan ini aman, lancar ya Mbak, termasuk nanti penggunaan server di hari H. Jadi pada hari H tidak ada lagi tuh yang namanya ngedown lagi ya Kak ya. Jangan sampai ada lagi. Jadi semua masyarakat bisa cepat nih tahu seperti apa penghitungannya. Ini kan Kak Betty sebagai komisioner perempuan lagi. Nah ini untuk kedepannya sebagai komisioner apa sih Kak? Maksudnya terobosan-terobosan yang pengen dilakukan? Saya sih berharap kami teamwork 7 orang anggota plus sekjen itu bisa bekerja secara kekeluargaan, secara kompak begitu ya, untuk Indonesia lebih baik, karena tanggung jawab pemilu ada di kami semua sekarang begitu. Terobosan-terobosan tentu harus kami bicarakan karena dalam ketentuan ada hal-hal yang harus kita batasi. Tapi setidaknya pelajaran dari pemilu 2019 yang lalu, saya rasa itu perlu kita perbaiki. Untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, yang bagus tentu harus kita lanjutkan. Saya berharap koordinasi kolaboratif government kita tetap jalan gitu, sehingga tidak ada lagi ego sektoral, saya doing this, mereka doing that gitu ya. Jadi ini untuk goalsnya sama, pemilu 2024 jauh lebih baik secara kuantitas dan kualitas. Oke, jauh lebih baik. Tapi Kak, kalau dalam pemilu, biasanya dalam setiap pemilu selalu disuarakan pemilu jujur, adil, dan transparan. Nah ini menurut Kakak memang pemilu kita selama ini sudahkah dengan quotes itu atau seperti apa sih? Itu nilai dasar pemilu yang ada pada setiap negara gitu. Jadi menurut saya itu perlu selalu didengung-dengungkan. Jadi bukan karena punya soal atau punya problem, tapi itu jadi hal yang menurut saya kita ini sekarang hidup di dalam ruang kaca gitu ya, bagi penyelenggara dan penyelenggaraannya, sehingga harus transparan. Untuk apa? Untuk meningkatkan setidaknya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sehingga mereka juga percaya pada hasilnya gitu, pada hasil pemilunya. Nah, menurut saya itu tetap harus didengungkan karena itu nilai dari partisipasi kita gitu ya, atau dari ketika publik ingin mengenali bagaimana KPU bekerja, memang harus jujur, adil, dan transparan. Oke. Tapi selain itu juga tantangan mungkin yang saya sering lihat untuk bagi penyelenggara, baik itu juga calon, yaitu masih banyaknya itu pemilu golput kalau kita bilang. Mereka tidak mau memilih nih karena mungkin bingung atau apa gitu. Nah ini dari KPU sendiri seperti apa sih Kak untuk membuat masyarakat ikut milih gitu? Penting. Memilih itu adalah hak, sebagaimana tidak memilih juga hak. Karena di Indonesia kan tidak ada konsep kita mewajibkan pemilih datang ke TPS. Itu hak mereka datang dan kita wajib melayaninya. Ketika tidak memilih, golput adalah hak,
ya nggak apa-apa, itu wajar kehendak mereka. Tapi tolong pikirkan sebaik mungkin, golput itu adalah hak tapi bukan solusi untuk negara menurut saya. Karena dalam konsepsi ilmu bernegara itu ada pemerintah yang akan menguasai tanda kutip lewat kebijakannya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, segelintir orang yang kita sebut itu adalah pemimpin negara. Pemimpin negara itulah yang akan menentukan kehidupan kita secara bersama-sama. Sehingga kalau kita tidak menggunakan hak pilih, kita mau berharap banyak apa terhadap pemimpin kita yang akan kita pilih. Tentu kita berharap pemimpin yang mencerminkan kita, gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat terbuka pikirannya bahwa gunakanlah hak pilih gitu. Karena itu hak Anda loh, masa Anda tidak gunakan begitu. Jadi sekali lagi tetap akan ada segelintir orang yang akan memberikan kebijakannya untuk kita semua loh. Dan kita berharap, Aristoteles bilang, ya itu kita berharap untuk kebaikan kita secara bersama-sama. Karena memberikan suara itu adalah salah satu cara supaya ada perubahan juga ke depannya ya Kak. Betul. Nah kalau Kakak sendiri harapannya untuk pemilu 2024 ini apa sih Kak? Saya pribadi berharap agar penyelenggaraan pemilu kita itu betul-betul kolaborasinya secara positif ya, dari semua pihak begitu. Media sebagai pihak swastanya mungkin pasar juga perlu berkoordinasi dengan cara melibatkan banyak warga untuk mau datang ke TPS. Kampanyenya berjalan betul-betul menjual visi dan misi program kerja, bukan karena politik sara dan seterusnya begitu ya. Jadi kita juga berharap agar pemilu ke depan aman, nyaman, secara kuantitas kita bertambah, terakhir 81%, alhamdulillah. Dan secara kualitas juga semakin membaik pemilu kita, sehingga kita dapat menghasilkan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan, atau bahkan nanti lebih dari itu begitu ya. Itu betul-betul mengayomi kita semua sebagai warga negara. Ya karena kan kesejahteraan masyarakat, kemajuan dari suatu negara itu juga salah satunya yang menentukan adalah pemimpin negara itu sendiri. Kak Betty, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang pekerjaan Kak Betty, gimana persiapan pemilu. Nah saya justru sekarang itu pengen ngobrolin tentang kepribadiannya Kak Betty nih, keluarga Kak Betty ini kan. Kak Betty kan sibuk ya kalau bisa dibilang. Ngatur jadwalnya tuh gimana sih Kak? Ngatur untuk pekerjaan, untuk keluarga? Saya tetap ibu berdaster loh di rumah gitu ya. Jadi saya punya 3 putri, semuanya tahun ini ada yang SMA, 1 si kembar udah naik kelas 6 SD. Saya tetap ibu anak-anak, tetap istri dari suami saya, tetap anak perempuan dari ibu saya karena bapak saya udah nggak ada. Jadi sebisa mungkin semuanya bisa dikomunikasikan. Jadi kita punya keluarga inti, mereka mau apa, melakukan apa, saya tahu. Anak-anak les kapan, jam berapa dijemputnya, saya tetap under control ibunya begitu. Wow, luar biasa, multitasking ya. Multitalenta dan multitasking. Ya betul. Jadi itu harus tetap dilakukan karena mereka juga tahu oh ibunya bekerjanya demikian. Nanti kalau ada waktu yang jadi quality time buat mereka. Jadi sebisa mungkin saya imbangkan itu. Nah kalau untuk quality time bersama keluarga ngapain aja sih Kak Betty? Kami suka ke mall Mbak, suka makan. Oh suka, ya. Kadang-kadang kalau jalan misalnya waktunya nggak panjang ya jalan ke Bogor mungkin atau ke Bandung yang dekat. Atau kalau misalnya jangka waktu cukup panjang, kami pulang kampung, ke kampung bapaknya atau ke kampung saya, ke rumah ibu. Kak Betty kan kalau pada saat pemilu pasti itu sibuk banget ya Kak. Nah ini kalau untuk mengimbangi, memberikan penjelasan kepada anak dengan kondisi Kak Betty yang sibuk banget, nanti mungkin suami kakak juga kan pasti bekerja. Ini apa sih yang kakak sampaikan untuk anak-anak? Anak-anak udah besar ya, karena saya ikut jadi penyelenggara sejak pemilu 2014, pilkada 2017, dan pemilu 2019 yang lalu. Jadi saya rasa mereka juga bingung. Uminya lama banget di rumah, mungkin mereka juga bingung gitu ya. Tapi setidaknya dikomunikasikan, kita punya grup WA bareng-bareng, misalnya saya sedang di sini gitu. Nanti mereka boleh ngelihat kerja bagaimana ibunya bekerja, jadi mereka mengerti. Saya juga cek les mereka, kadang-kadang jemput mereka, makan siang bareng mereka gitu. Jadi sebisa mungkin saya mencoba untuk balancing kehidupan domestik
dan kehidupan publik. Dan kalau harapan publik nanti pemilu 2024 tentu harapan publik jauh lebih besar agar saya tetap bisa bekerja nyaman. Tentu di rumah juga harus nyaman, Mbak. Jadi insya Allah semua dapat dikomunikasikan. Luar biasa. Saya sampai penasaran juga nih pemirsa. Ini bakat dari KBT ini dulunya seperti apa? Ajaran orang tuanya seperti apa sih membuat KBT sesukses sekarang? Tapi nanti kita lanjutkan lagi usai jeda berikut ya KBT. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.